Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 481. Ayo kita pergi dan lihat, mungkin ada tarian telanjang. Rushkov berkata sambil melihat kerumunan yang berkumpul di depannya. Rekan Taois, apakah ada tarian telanjang di dunia Wuksumu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, para penari telanjang itu semuanya memiliki wajah dan tubuh yang indah. Lagi pula, mereka melakukannya untuk mendapatkan sumber daya. Biksu wanita bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan menari telanjang dan menggoyangkan bokong. Aku bahkan sangat iri sampai-sampai aku ingin menjadi seorang wanita. Rushkov berkata. Dev tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini, tetapi dalam beberapa aspek, wanita memang memiliki kelebihan dibandingkan pria. Ayo kita pergi dan melihat barang bagus apa saja yang ada di sana. Dev membawa Methu dan Rushkov dan berjalan menuju panggung. Dev dan lainnya berjalan menuju panggung tinggi yang dibangun tidak jauh dari sana. Karena begitu banyak orang, Dev dan lainnya kesulitan untuk masuk. Apakah makhluk surgawi ini juga suka ikut bersenang-senang? Setelah Dev masuk, dia berkata tanpa daya. Mereka semua sampai di alam surgawi, namun alih-alih berlatih dengan baik, mereka malah berkerumun untuk menonton keseruannya. Bukankah hal ini yang dilakukan orang biasa? Makhluk abadi juga manusia. Mereka juga punya 7 emosi dan 6 keinginan. Jangan dengarkan omongan dunia sekuler yang selalu mengatakan bahwa untuk menjadi abadi, kau harus menyingkirkan 7 emosi dan 6 keinginan. Itu omong kosong belaka. Mereka hanya mencoba menipu manusia biasa. Ada begitu banyak manusia abadi yang telah memiliki anak. Tidak ada perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa. Terkadang, mereka bahkan lebih suka pamer dan bersenang-senang daripada manusia biasa. Methu mengikuti Dev dan berkata. Dev memikirkannya dan itu masuk akal. Kalau tidak, orang-orang seperti Tiwin dan Shiryo tidak akan diam-diam mengintip seorang peri emas mandi. Terus terang saja, itu semua tentang nafsu. Jika benar-benar tidak ada nafsu, apa gunanya hidup? Apa gunanya berlatih? Bukankah alasan berlatih adalah untuk membuat diri lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak kepuasan? Jangan berdesakan, jangan mendorong, dua-duanya barang kelas atas saat ini, kau baru bisa mengambil kalau harganya memuaskan. Pada saat ini, seorang pria besar dengan tinggi lebih dari 3 meter di panggung berbicara dengan keras. Di sampingnya ada sangkar besi besar, tapi sangkar itu dibungkus kain hitam, jadi tidak terlihat apa yang ada di dalamnya sama sekali. Ada seseorang di dalam sangkar besi itu, dan dia seorang wanita. Dev melihat sangkar besi itu. Rekan Taois Chen, bagaimana kau tahu? Kain hitam itu jelas memiliki efek menghalangi kesadaran ilahi. Aku bahkan tidak dapat mendeteksinya dengan kesadaran ilahiku. Rushkov bertanya dengan sangat bingung. Dengarkan suara itu. Aku mendengar gadis itu menangis di dalam sangkar besi. Kata Dev. Mendengar ini, Rushkov menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama, tetapi kondisinya terlalu bising dan dia tidak dapat mendengar apapun. Itu memang suara wanita menangis. Methu juga berbicara. Tampaknya Methu juga bisa mendengarnya. Wajah Rushkov penuh dengan rasa malu. Semua orang mendengarnya, tetapi dia tidak. Jelas kekuatannya terlalu lemah. Orang besar, hal kelas atas apa yang sedang kau bicarakan? Kenapa begitu misterius? Benar sekali, harta karun macam apa itu? Biarkan kami melihatnya. Jangan seperti terakhir kali, orang itu meninggal dalam 2 hari. Kerumunan penonton berteriak. Rupanya lelaki besar ini bukan yang pertama kali mendirikan toko di sini. Jangan khawatir, kali ini pasti barang berkualitas tinggi. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya. Kata pria besar itu dengan percaya diri. Sebutkan harganya. Seseorang berteriak. Mulai dari 500 koin peri. Orang besar itu mengulurkan telapak tangannya dan berkata. What? 500 koin peri, apakah kau gila karena kemiskinan? Apakah kau bercanda? Aku tidak mau membuang 500 koin peri. Harganya terlalu mahal.
Aku menghabiskan waktu sebulan untuk mengumpulkan sumber daya dan hanya menukarnya dengan puluhan koin peri dari pavilion Tianbao. Dan kau ingin 500? Semua orang tidak puas, bahkan banyak yang berbalik dan pergi. Harga tersebut sudah di luar kemampuan mereka, jadi mereka bahkan tidak mau repot-repot melihat apa itu. Pria besar itu tidak terburu-buru, tetapi sengaja merahasiakannya dan berkata, produk kelas atas ini pasti bernilai 500 koin peri. Sial, berhenti membuat kami penasaran, ayo buka dan biarkan kami melihatnya. Jika kamu terus pamer, kami semua akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Biarkan saja dia pamer di sini. Semua orang sangat tidak puas. Bagaimanapun, ketegangan seperti ini sungguh menyebalkan. Oke. Jangan pergi, aku akan menunjukkannya padamu. Orang besar itu panik, jadi dia melepas kain hitam itu. Ketika kain hitam diangkat, mereka menemukan dua gadis terpenjara di dalam sangkar besi. Kedua gadis itu sangat cantik dengan kulit seputih salju. Pada saat ini, kedua gadis itu hanya mengenakan pakaian dalam dan diawasi oleh semua orang dari luar sangkar besi. Kedua gadis itu gemetar ketakutan, mata mereka penuh kengerian. Ketika mereka melihat kedua gadis ini, terjadi keributan di tempat kejadian. Alamak, cantik sekali. Brengsek. Sialan. Terlalu cantik ini MAH. Pria besar, dari mana kau bisa mendapatkan gadis manusia yang sangat cantik? Jika aku bisa membawa mereka ke rumah, alangkah menyenangkannya memiliki gadis budak. Semua orang menatap gadis itu dengan saksama dan mengucapkan kata-kata cabul kepada kedua gadis itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mata Matthew berbinar-binar, jakunnya berguling-guling, dan dia menggigit bibirnya erat-erat. Diperkirakan dia tidak dapat menahan diri dan akan naik ke panggung untuk mengambilnya. Bagaimana? Sudah kubilang ini barang berkualitas tinggi. 500 koin peri sama sekali tidak mahal, kan? Siapapun yang menginginkannya, kalian dapat mengajukan penawaran. Harga minimumnya adalah 500 koin peri. Penawar tertinggi pemenangnya. Pria besar itu berteriak. 550. Ke panggung untuk mengambilnya. 560. Ke panggung untuk mengambilnya. 570. Tak lama kemudian orang-orang menawar dengan jumlah yang besar, tetapi kenaikannya tidak begitu besar. Tampaknya orang-orang di sini sangat miskin, hanya menambahkan 10 koin peri untuk sekali penawaran. Kedua gadis itu meringkuk dan menjadi komoditas pada saat ini. Mereka tidak punya hak apapun, apalagi melakukan perlawanan. Sama seperti para pedagang hewan di dunia sekuler. Namun di alam surgawi, manusia, binatang, dan iblis, semuanya berdiri di garis start yang sama, jadi ada kalanya manusia juga diperlakukan sebagai komoditas. Aku akan memberimu 1000. Pada saat ini, Matthew di samping Dev tiba-tiba berteriak. Suara itu bagaikan sambaran guntur yang tiba-tiba, membuat suasana menjadi sunyi seketika. Yang lain menambahkan 10, dan mereka masih menggertakkan gigi. Namun, tiba-tiba ada yang meneriakkan harga tinggi yakni 1000 koin peri. Semua orang memandang Matthew. Pria besar di atas panggung juga bersemangat dan menatap Matthew. Matthew tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di bawah tatapan semua orang. Bagaimanapun, Matthew adalah manusia abadi dari surga ke-6. Dia telah melihat berbagai macam pemandangan, dan 1000 koin peri hanyalah setetes air dalam lautan baginya. Namun Matthew mengabaikan satu hal. Mereka baru saja dibawa ke sini melalui jalan surga. Jadi siapa yang benar-benar memiliki kain peri? Dev memiliki cukup banyak koin roh dan batu roh peri, termasuk beberapa senjata ajaib dan peralatan spiritual yang dijarah dari orang lain. Sayang sekali, benda-benda itu hanya berguna di dunia surga dan manusia. Tapi sekarang dia sudah berada di alam surgawi. Pasti orang-orang sudah tidak mengenalinya. Batu roh peri adalah sumber daya terbaik di dunia surga dan manusia. Tetapi begitu dia mencapai alam surgawi, hal semacam ini tidak ada gunanya. Master Hu, apakah kau punya kain peri? Dev bertanya dengan suara rendah. Hah? Aku? Matthew baru ingat kalau dia tidak punya koin peri sama sekali. Dia bukan lagi makhluk abadi dari surga ke-6,
Dan sekarang dia bahkan bukan lagi dewa abadi. Rekan Taois, aku melihat bahwa kau dituntun oleh jalan surga, tapi aku tidak menyangka kau begitu murah hati. Berikan aku 1000 koin peri, dan 2 gadis manusia ini akan menjadi milikmu. Orang besar itu berkata kepada Methu dengan antusias. Methu tersenyum canggung, lalu bertanya, rekan Taois, bisakah aku membelinya secara kredit? Pria besar itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, hei brengsek. Rekan Taois, apakah kau bercanda? Apakah kau tidak punya kain peri? Bagaimana mungkin tidak memiliki kain peri? Aku hanya kekurangan koin peri. Methu menolak untuk mengakui bahwa dia tidak memiliki koin peri. Bangsat. Sial, kau hanya bercanda. Orang besar itu murka dan langsung menangkap Methu. Ketika orang besar ini bergerak, Dev dan yang lainnya langsung terkejut. Jelaslah bahwa orang besar ini telah mencapai tingkat manusia abadi. Ketika yang lain melihat orang besar itu beraksi, mereka semua bersembunyi. Brengsek. Sial, seorang pembudidaya biasa berani menyerangku. Methu juga marah. Dia mendengus dingin lalu menampar dengan telapak tangannya. Wus. Boom. Blar. Dengan serangan telapak tangan ini, tubuh Methu langsung jatuh ke tanah, dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Tuan Hu. Dev bergegas maju dan membantu Methu berdiri. Mengapa kau masih berpura-pura? Kau bukan dewa abadi sekarang. Waduh. Sial, aku lupa. Methu tampak tak berdaya. Melihat ini, lelaki besar itu hendak menyerang lagi, tetapi dihentikan oleh Dev. Saudaraku, jangan lakukan itu dulu, itu hanya 1000 koin peri, itu tidak berarti apa-apa. Pria besar itu berhenti dan menatap Dev. Kau hanyalah seorang biksu transformasi alam abadi negeri peri tingkat pertama, tetapi kau telah mencapai tempat ini. Tampaknya kau sangat berbakat atau ada seseorang di belakangmu yang membiarkan kau masuk melalui pintu belakang. Dev terkekeh dan berkata, hehehe. Aku masuk lewat pintu belakang dan ke sini hanya untuk melihat-lihat. Kau bisa memasuki surga pertama melalui pintu belakang, tapi bagaimana kau bisa masuk ke kota badai ini? Seseorang bertanya dengan bingung. Lagi pula, dengan kekuatan Dev, mustahil baginya untuk mendapat izin, jadi bagaimana dia bisa memasuki kota badak? Aku berteman dengan putri dari kota badak. Kami sering bermain bersama. Dia memintaku untuk menjadi tamunya. Pada saat ini, Dev hanya bisa terus membual, berharap dia bisa menyelesaikan krisis ini dengan membual. Apakah kau berteman dengan sang putri? Semua orang menatap Dev dengan tak percaya. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya transformasi alam abadi negeri peri tingkat pertama bisa berteman dengan sang putri? Semua harus tahu kalau sang putri adalah penduduk asli alam surgawi, dan dia dilahirkan dengan tulang abadi. Bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan seorang pembudidaya transformasi alam abadi negeri peri tingkat pertama? Wai bocah. Berhentilah membual. Bagaimana mungkin sang putri bisa menjadi temanmu? Bahkan sulit bagi kami untuk bertemu dengan sang putri. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi temannya? Orang besar itu tidak mempercayainya sama sekali. Dia mungkin besar, tapi tidak bodoh. Oke. Kau tidak percaya. Lihat apa ini. Dev teringat token kecil yang diberikan Eliza kepadanya, jadi dia mengeluarkannya. Ketika lelaki besar itu melihat token itu, dia terkejut dan berkata, itu memang token dari penguasa kota. Sepertinya kau tidak berbohong. Meskipun sang putri adalah temanmu, tapi kau tetap harus membayar koin peri ini. Kami tidak mengatakan tidak akan memberikan uangnya kepadamu, tetapi kami tidak punya cukup uang. Ayo kita pergi ke pavilion Tianbao sekarang untuk menukarkannya dengan koin peri untukmu. Dev baru saja mendengar seseorang berbicara tentang pavilion Tianbao, jadi dia buru-buru berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Pria besar itu melompat langsung turun dari panggung tinggi. Saudaraku, kau masih butuh untuk mengawasi benda milikmu, jadi kau tidak perlu mengikuti kami. Kami pasti akan datang setelah kami menukar koin peri. Dev tidak ingin orang besar itu mengikutinya, sehingga mereka bisa berbalik dan melarikan diri.
Jangan khawatir, benda ini tertinggal di sini dan tidak seorang pun akan menyentuhnya. Tidak ada seorang pun yang pernah kehilangan apapun di kota Badak. Pria besar itu melambaikan tangannya dan berkata. Melihat ini, Dev hanya bisa mengangguk tak berdaya. Tampaknya mereka hanya bisa menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, apa yang akan mereka gunakan untuk menukar koin peri? Saudaraku, tolong tunjukkan jalan untuk kami. Lagi pula, kami baru saja tiba di sini dan kami belum mengetahui letak paviliun Tianbao. Kata Dev. Pria besar itu mengangguk, lalu membawa Dev dan yang lainnya menuju paviliun Tianbao. Tuan Hu, bisakah kau menjatuhkan orang besar ini sehingga kita bertiga bisa melarikan diri? Dev bertanya pada Matt Hu dengan suara rendah. Aku tidak bisa melakukan itu. Orang ini adalah manusia abadi. Matt Hu segera menggelengkan kepalanya. Brengsek. Sial, mengapa kau tadi sangat sombong, dan kau masih menawarkan 1000 koin peri? Dev melotot marah ke arah Matt Hu. Aku hanya bersikap baik kepada wanita. Kedua gadis itu sangat cantik. Aku takut mereka akan dirusak oleh orang lain. Matt Hu berkata dengan agak malu. Lagi pula, dialah yang menyebabkan masalah ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bukankah kedua gadis itu akan disiksa lebih parah olehmu daripada oleh orang lain? Dev memutar matanya dan berkata. Matt Hu tidak mengatakan apa-apa karena Dev benar. Rekan Taois Chen, jangan pesimis dulu. Mari kita bicarakan hal itu saat kita sampai di paviliun Tianbao. Saat itu, kita bisa mengumpulkan semua barang yang kita miliki dan mungkin itu akan bernilai 1000 koin peri. Ruskov menghibur Dev dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Oke. Semoga saja. Dev mendesah. Semoga saja. Tak lama kemudian, ketiga orang itu dibawa ke paviliun Tianbao oleh pria besar itu. Paviliun Tianbao dikelola oleh rumah penguasa kota, dan operasi perorangan tidak diperbolehkan. Kalian masuklah dan dapatkan koin geoperi. Aku tidak akan mengikuti kalian. Orang besar itu berkata kepada Dev dan yang lainnya. Dev tidak punya pilihan selain masuk bersama Matt Hu dan Ruskov. Sekarang orang besar itu berjaga di luar, jadi mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Melihat ada yang datang, seorang pelayan langsung menghampiri dan bertanya, 3 rekan Taois, kalian ini menggadaikan atau menjual? Bagaimana cara menukar koin abadi di paviliun Tianbao? Dev bertanya. Pelayan itu memandang Dev dan yang lainnya, lalu tersenyum dan berkata, kalian bertiga baru saja dituntun ke sini lewat jalan surga, kan? Dev mengangguk dan tidak menyembunyikannya. Lagi pula, dia juga tidak dapat menyembunyikannya. Dengan kekuatannya di transformasi alam abadi negeri peri tingkat pertama, semua orang tahu bahwa dia dibawa ke sini oleh Dao Agung Jalan Surga. Kami menentukan harga berdasarkan barang di sini. Kau perlu mengeluarkan barangnya dan biarkan kami menaksir harganya. Kata pelayan pria itu. Kalian menaksir harganya. Kalau kalian sengaja merendahkan harganya, kami tidak akan bisa membandingkannya, kan? Kata Matt Hu. Kalau begitu kau dapat memilih untuk tidak menjualnya. Kami tidak memaksa kau untuk melakukannya. Setelah berkata demikian, pelayan itu berbalik dan hendak pergi. Saudaraku, aku tidak punya barang berharga apapun, bisakah kau membantuku menaksir harganya? Dev menghentikan pria itu dan mengeluarkan beberapa barang yang tidak terpakai dari tas penyimpanannya. Dev mengonsumsi banyak batu roh peri itu selama latihannya, dan tidak banyak yang tersisa, termasuk beberapa hal lainnya. Kalian berdua keluarkan semuanya juga. Dev berkata kepada Matt Hu dan Ruskov. Aku selalu berada di dunia sekuler dan aku tidak memiliki apapun yang berharga pada diriku. Matt Hu mengeluarkan semua tas penyimpanan yang ada di tubuhnya. Ruskov mengeluarkan segalanya sekaligus, tetapi tidak ada yang berharga. Lelaki itu melihat barang-barang dari beberapa orang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Semua barang milikmu ini nilainya tidak lebih dari 50 koin geoperi. Kata pria itu. What? 50 koin geoperi? Mendengar ini, Dev dan yang lainnya tercengang.
Nilai total barang milik mereka bertiga hanya 50 koin geoperi, yang jauh dari 1000 koin geoperi. Adik kecil, kau pasti salah. Semua barang milik kita ini adalah harta karun, kata Matthew. Itu adalah harta karun di dunia bawahmu, tapi itu adalah sampah di dunia ini. Orang itu berkata dengan penuh penghinaan. Kalimat ini sungguh mengejutkan. Tuan Hu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena kau pamer, di mana kita bisa mendapatkan koin geoperi? Dev berkata tanpa daya. Matthew juga tanpa khawatir, lalu berkata, Dev, kau masih punya beberapa senjata ajaib, mengapa kau tidak mencobanya? Mungkin saja itu bernilai. Dev menatap Matthew dengan waspada dan menggelengkan kepalanya, pala Luo Peyang. Jangan pernah berpikir untuk mengambil senjata ajaibku. Tidak mungkin aku menjualnya. Lebih baik aku menjualmu, dan aku takkan menjual senjata-senjata ini. Dev tahu bahwa tidak peduli apakah itu pedang pembunuh naga, busur Raja Dewa, atau lonceng pola naga, ini semua adalah senjata penyelamat hidupnya. Dan ada cambuk iblis, yang merupakan senjata ampuh melawan iblis. Bagaimana Dev bisa menjualnya? Saudaraku, kau menerima orang di sini? Bagaimana kalau kami menjual dia? Dev menunjuk Matthew dan bertanya pada pelayan itu. Pelayan itu menatap Matthew dan berkata, aku tidak menginginkannya. Itu hanya membuang-buang makanan. Brengsek. Sial, siapa yang sedang kau bicarakan membuang makanan? Matthew menjadi marah ketika mendengar ini. Rushkov segera menghentikan Matthew dan berkata, Tuan Hu, itu hanya candaan. Jangan diambil hati. Jika kau benar-benar membuat masalah di pavilion Tianbao, kita tidak akan bisa pergi. Rushkov tahu bahwa siapapun yang dapat membuka pavilion Tianbao di kota itu pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat. Melihat Matthew mulai marah, Dev berkata kepada pelayan itu, Saudaraku, bisakah aku menggadaikan barang-barang di sini sehingga aku bisa menebusnya nanti? Tentu saja boleh, tetapi ada batas waktu untuk menggadaikannya. Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu yang ditentukan, barang tersebut akan menjadi milik kami. Pria itu mengangguk dan berkata. Dev memikirkannya dan mengeluarkan token yang diberikan Eliza kepadanya. Karena token ini diberikan oleh Eliza, mungkin saja token ini bernilai sejumlah uang. Bagaimanapun, Eliza adalah seorang putri. Setelah pelayan itu melihat token, matanya tiba-tiba terbelalak dan dia bertanya dengan heran, dari mana kau mendapatkan token ini? Nada bicara pelayan itu terlihat agak kasar, yang langsung membuat Dev sangat tidak senang. Apa urusanmu ingin mengetahui bagaimana aku bisa mendapatkannya? Katakan saja padaku apakah aku bisa menukarnya dengan uang. Dev berkata dengan dingin. Kalau begitu, tunggu sebentar. Setelah berkata demikian, pelayan itu memberikan token itu kepada Dev, lalu bergegas berjalan ke belakang. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya berjubah abu-abu keluar. Setelah melihat Dev dan dua orang lainnya, dia berkata sambil tersenyum, aku manajer toko di sini. Kalian bertiga, silakan masuk. Dev dan yang lainnya melihat bahwa pemilik toko itu cukup sopan, jadi mereka mengikutinya masuk. Tetapi siapa sangka bahwa begitu dia masuk ke dalam ruangan, Dev menyadari bahwa formasi sihir langsung aktif di sekitar ruangan. Dev mengerutkan kening dan segera menangkap manajer toko itu. Mengaktifkan formasi sihir secara tiba-tiba jelas bukan hal baik. Namun sosok manajer toko itu menghilang dalam sekejap, lalu muncul di belakang Dev dan yang lainnya. Matthew dan Rushkov juga bereaksi. Mereka berdua berbalik dan menyerang manajer toko. Manajer toko menekan dengan telapak tangannya, dan seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi tekanan. Dev, Matthew dan yang lainnya merasa seolah-olah ada ribuan gunung menekan mereka dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang akan kau lakukan? Dev bertanya kepada manajer toko. Izinkan aku bertanya, dari mana token ini berasal? Manajer toko itu bertanya dengan suara tegas, tidak lagi sopan seperti sebelumnya. Seseorang memberikannya padaku, kata Dev. Siapa yang mengirimnya? Manajer toko itu terus bertanya. Eliza Niu, sepertinya dia adalah tuan putri dari kota badai ini. Dev menjawab. Mendengar nama Eliza,
Manajer toko melambaikan tangannya dengan ringan, dan tekanan di ruangan itu langsung menghilang. Berapa harga yang kau inginkan untuk menggadaikan token ini? Tanya manajer toko. 10.000 koin Gyokpri. Dev berkata setelah berpikir sejenak. Karena pemilik toko menghilangkan tekanan dan melunakkan sikapnya setelah mendengar nama Eliza, tampaknya gelar Putri Eliza sangat berguna. Jangan sembrono. Kalau kamu mau sebanyak itu, dia tidak akan memberikannya padamu. Matthew berkata pelan sambil dengan lembut menarik ujung pakaian Dev. Rushkov juga merasa bahwa tawaran Dev agak terlalu tinggi dan manajer toko pasti tidak akan memberikannya kepadanya. Dia tahu, dua wanita hanya berharga 500 koin Gyokpri. Jadi, berapa banyak wanita yang dapat dia beli dengan 10.000 koin Gyokpri? Tidak banyak. Kata manajer toko tanpa ragu sedikit pun, lalu melemparkan sebuah tas penyimpanan kepada Dev. Dev juga tercengang, menatap tas penyimpanan di tangannya dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka manajer toko akan memberikannya begitu mudah. Mengetahui bahwa token kecil ini sangat berharga, Dev seharusnya meminta lebih. Brengsek. Sial, ini terlalu sedikit. Dev sangat menyesalinya saat ini, tetapi tidak ada gunanya menyesalinya. Periode pengembaliannya adalah 10 hari. Jika kau tidak datang untuk menebus benda ini dalam waktu 10 hari, barang ini tersebut akan menjadi milik pavilion Tianbao kami. Kata manajer toko. Oke. Tidak masalah. Dev mengangguk, lalu pergi bersama Matthew dan Rushkov. Melihat betapa bahagianya Dev dan yang lainnya, mulut manajer toko sedikit melengkung. Bos, orang-orang itu tidak akan menebus token ini, kan? Pelayan bertanya pada manajer toko. Tidak, mereka tidak tahu nilai token ini. Kalau tahu, mereka tidak akan menggadaikannya. Token milik sang putri diberikan kepada orang yang baru saja diantar ke sini melalui jalan surga. Ini cukup menarik. Mata manajer toko itu menyipit sedikit, dengan kebingungan di matanya. Kemudian manajer toko mengeluarkan sebuah kotak kayu yang terlihat sangat halus dan meletakkan token itu di dalamnya. Lalu dia mengeluarkan setetes darah dan meneteskannya ke kotak kayu. Seluruh kotak kayu itu seketika memancarkan cahaya merah aneh. Ketika Dev dan lainnya berjalan keluar dari pavilion Tianbao, pria besar itu masih menunggu di luar. Ketika dia melihat Dev keluar, dia buru-buru bertanya, apakah kau sudah menukar koin Gyokpri? Jika aku menukarnya, itu hanya 1.000 koin Gyokpri. Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Aku punya banyak koin Gyokpri. Matthew menyambar tas penyimpanan dari tangan Dev, lalu mengeluarkan 1.000 koin Gyokpri untuk pria besar itu. Melihat ke arah 1.000 koin Gyokpri dan kemudian ke tas penyimpanan Matthew, pria besar itu terkejut. Pada saat yang sama, ada keserakahan di mata pria besar itu, tetapi itu hanya berkelebat sesaat. Baiklah, sekarang uangnya sudah dibayarkan. Ayo ikut aku menjemput untuk orang-orang. Setelah pria besar itu mengatakan ini, dia membawa Dev dan yang lainnya kembali ke panggung. Pria besar itu membuka sangkar besi dan menggendong kedua wanita itu keluar. Kalian boleh membawa orang-orang ini pergi, tapi ingat untuk memberi tanda tahanan pada mereka. Kalau tidak, karena mereka adalah ras manusia, dan mereka tidak akan bisa bergerak di kota ini. Dan manusia-manusia ini hanya bisa menjadi budak. Tidak masalah jika Anda ingin melampiaskan nafsu, tetapi mereka tidak boleh punya anak, karena itu akan menodai garis keturunan ras manusia binatang kita. Pria besar itu memberi instruksi pada Dev dan dua orang lainnya. Itu bukan urusanmu. Dia milikku sekarang. Matthew berkata, dan tidak sabar untuk pergi bersama kedua wanita itu. Melihat ekspresi Matthew yang tidak sabar, Dev hanya bisa tersenyum tak berdaya. Setelah Dev dan yang lainnya pergi, seorang pria bermata biru berjalan mendekati pria besar itu. Pria besar, apakah mereka benar-benar menghabiskan 1.000 koin Gyokpri? Tanya pria bermata biru itu. Pria besar itu mengangguk, ya. Tetapi mereka memiliki lebih dari 1.000 koin Gyokpri di dalamnya. Aku rasa setidaknya ada 10.000 di dalam tas penyimpanan itu. What? 10.000? Pria bermata biru itu berseru, sepertinya kita akan menjadi kaya. Kota ini dalam keadaan siaga ketat akhir-akhir ini, jadi mungkin sulit untuk mengambil tindakan. Ada tentara yang berpatroli di setiap jalan.
Dan kudengar kota harimau terbang telah mengirim banyak mata-mata, menunggu kesempatan untuk membunuh penguasa kota. Tidak bijaksana bagi kita untuk mengambil tindakan sekarang. Meskipun orang itu besar, dia tidak bodoh. Bersambung ke episode 482. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.